apa ya, September kalau nggak salah ya. Sudah saya share ya, nanti saya share lagi lah. Ya. Nah, untuk itu eh, saya perlu memberikan apa namanya, sosialisasi terkait dengan eh, bagaimana persyaratan daripada skripsi yang kita akan berlakukan. Nah, ini mohon izin saya share. Nah, ini eh, semoga terlihat ya. Nah, ini saya kira bab satu tidak perlu saya jelaskan. Kemudian ini ya, ini ada persyaratan akademik ya. Nah, ini eh, telah mengambil mata kuliah wajib maupun pilihan itu 115 ya. 115. Ini 130 terlalu banyak. Ini ada masukan bahwa nanti 115. Mahasiswa telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat. Ya. Nah, di masing-masing prodi itu ada mata kuliah prasyarat. Ya. Sebagaimana ditentukan oleh prodi program studi masing-masing. Ya. Kemudian mahasiswa telah menempuh dan dinyatakan lulus minimal 85% dari minimal beban studi kumulatif yang ditempuh. Kemudian telah menyerahkan laporan kerja praktik atau ini ya, atau laporan magang. Laporan kerja praktik atau laporan magang. Bukan laporan magang MBKM ya. Jadi di dalam laporan eh, di dalam MBKM itu kalau memang dikonversi ke laporan kerja praktik, monggo dikonversi dan ada lapor dalam bentuk dokumen laporan kerja praktik. Kemudian IPK harus lebih besar dari sama dengan 2,5. Kemudian telah menempuh TOEFL dengan skor 450 atau nih atau ya English Proficiency Test di UPN atau PTN-PTN yang lain yang diakui oleh pusat bahasa dengan skor 450. Nah, dalam hal ini diakui oleh pusat bahasa, diakui oleh pusat bahasa. Maka teman-teman sekalian, kalau melampirkan eh, sertifikat bahasa Inggris ini atau kompetensi di TOEFL, maka harus ada pengesahan dari pusat bahasa. Ya. Kalau pusat bahasa mengesahkan, kami di fakultas pasti akan menerima. Ya. Nah, nilai mata kuliah wajib minimal C, ya. Atau telah menyelesaikan mata kuliah yang telah dipersyaratkan oleh masing-masing prodi minimal C. Ya, C- tidak boleh, ya. Telah melaksanakan dan lulus mata kuliah kerja praktik dinyatakan dengan sertifikat KKN. Nah, kalau secara administratif, ya, mahasiswa harus berstatus aktif, ya, tidak dalam cuti, berstatus aktif, tidak cuti. Kemudian mahasiswa memprogram skripsi pada KRS melalui Siamik UPN Veteran Jawa Timur dan mendapatkan persetujuan dosen wali. Menyerahkan bukti SKPM minimal 150. Nah, prosedur pendaftaran
dosen pembimbing ini diserahkan ke masing-masing PIC skripsi di nah kalau di kalau di mana namanya di informatika dia menggunakan aplikasi Bima, monggo gunakan aplikasi tersebut. Nah, kemudian yang terpenting adalah Pak Prodi bersama tim PIC skripsi menetapkan dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping. Kalau sekarang istilahnya dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 berdasarkan kepakaran atau kompetensi sesuai dengan topik, judul, atau apa ya yang sesuai kepakarannya. Nah, kemudian ini setelah apa Pak Prodi atau tim PIC skripsi menetapkan dosen pembimbing, maka koordinator Prodi atau PIC akan mengajukan surat penugasan dosen pembimbing, pembimbing utama maupun pembimbing pendamping ke dekan. Nah, dekan akan menerbitkan surat penugasan dosen pembimbing dengan masa berlaku 2 semester. Nah, kalian akan diberikan waktu membuat skripsi setelah 2 semester. Ya. Nah, setelah mahasiswa mendapatkan SK pembimbing, ya secara resmi sudah menjadi bimbingan dosen tersebut. Nah, ini kriteria dosen pembimbing saya kira nggak perlu. Ini PIC Prodi akan lebih tahu ya. Nah, dosen pembimbing ada 2, dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping. Ya. Nah, di sini dosen pembimbing tetap Fakultas Ilmu Komputer dengan kriteria sebagai berikut. Memiliki jabatan fungsional minimal ASN ahli yang bergelar magister. Ya. Mempunyai kepakaran yang relevan dengan tugas akhir. Kemudian pernah menjadi dosen pembimbing kedua minimal 2 kali. Apabila tenaga pengajar tetap yang memenuhi persyaratan bukti AC tidak ada atau jumlah tidak mencukupi, fakultas atau program studi dapat menunjuk tenaga pengajar tetap yang memenuhi persyaratan serendah-rendahnya memiliki jabatan ASN ahli dan bergelar tambahan doktor. Nah, dosen pembimbing pendamping adalah dosen tetap program studi yang memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya ASN ahli dan bergelar magister, serta memiliki bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir. Nah, sebelum ke tugas akhir, sebelum lanjutnya, ini kata-kata tugas akhir kita ganti jadi skripsi ya. Jadi nanti ini ada usulan bahwa kata-kata tugas akhir ini akan kita gunakan adalah skripsi, ujian skripsi, pendaftaran skripsi, proposal skripsi, dan lain sebagainya. Nah, kalian boleh mengganti dosen pembimbing, ya, karena satu alasan, nah, tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari 3 bulan berturut-turut maupun tidak berturut-turut, mahasiswa bersangkutan dapat melapor kepada pimpinan fakultas prodi dan pimpinan fakultas atau ketua program studi dengan memperhatikan persyaratan pembimbing. Apabila mahasiswa mengganti topik skripsi yang bidang kalian tidak lagi sejalan dengan bidang pembimbing, maka dilakukan penggantian pembimbing. Boleh melakukan penggantian pembimbing. Nah, proses bimbingan ini kami serahkan ke prodi masing-masing. Ya. Ini kemudian pendaftaran seminar proposal itu nanti oleh
Saya cuma membuat prosedur pendaftarannya, tapi pelaksanaannya ada di prodi masing-masing. Pendaftaran seminar proposal. Nah, kemudian ketentuan skripsi ini ya. Mahasiswa yang ujian skripsi ya, ini kita ganti jadi ujian skripsi, bukan ujian lisan ya. Jadi kita ganti menjadi ujian skripsi. Ujian skripsi. Nah, syaratannya adalah menyerahkan draft naskah artikel yang sudah diterbitkan di jurnal, kemudian menyerahkan laporan skripsi yang telah disahkan oleh dekan sebanyak 3 eksemplar, nah, foto 3x4, bukti bayar UKT terakhir, transkrip akhir yang ditangani oleh Kaprodi, scan ijazah SMA, fotokopi KTP, bukti registrasi. Nah, yang menjadi persyaratan baru adalah nanti ini, ya. Jadi menyerahkan menyerahkan library sertifikat dari perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur. Nah, ini yang akan menjadi persyaratan tambahan nantinya. Kemudian melampirkan bukti plagiasi, ya. Ini sebesar kurang dari 20%. Ini nanti dari fakultas, perpustakaan fakultas maupun program. Nah, apabila lebih dari 20%, nah maka tidak akan diizinkan untuk ujian lisan, gitu ya. Ujian skripsi. Surat pernyataan originalitas ya, di atas meterai, kemudian menyerahkan bukti. Nah, ini tidak perlu ya, ini nggak perlu. Kemudian menyerahkan LOE. Ya. Nah, LOE-nya ini berupa apa? Jadi dari jurnal nasional terindeks Sinta atau jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi dengan ketentuan sebagai berikut. Masa 2018 ini ya, 18 apa 17 sudah nggak ada. Mahasiswa angkatan 2018-2019 LOE dapat berasal dari publikasi minimal jurnal nasional. Ya. Mahasiswa angkatan 2020 ke atas gitu ya, sampai seterusnya LOE berasal dari jurnal nasional Sinta 4 atau jurnal internasional terindeks DOAJ, Copernicus, Harvard, atau EBSCO. Ya. Ini ya persyaratannya, harus sudah mendapatkan LOE. Nah, prosedur pendaftaran ujian lisan, kalian mendaftarkan semuanya di aplikasi UYUS, kemudian Prodi akan menentukan jadwal ujian lisan. Nah, ini saya serahkan ke bagian di prodi masing-masing. Nah, ini tim penguji, saya kira ini tidak perlu. Kemudian, nah ini kemudian ujian skripsi. Ujian skripsi dilakukan pada seluruh mahasiswa yang meliputi materi skripsi, integrasi dan aplikasi mata kuliah utama, dan seterusnya. Mahasiswa sudah memiliki LOE mengikuti sidang skripsi untuk dilakukan penilaian terhadap wawasan dan kompetensi mahasiswa dalam bidang ilmu yang terkait dengan topik skripsi. Nah, adapun bentuk sidang skripsi sebagai berikut. Apabila mahasiswa telah menyertakan bukti terbit LOE atau LOA, bukti terbit atau LOA dari jurnal terindeks Sinta 1 dan 2, atau jurnal internasional terindeks Scopus sebagai penulis pertama, maka sidang skripsi dilakukan untuk melakukan konfirmasi atas artikel yang terbit dengan naskah skripsi
dengan waktu maksimal 60 menit. Dan nilai maksimal yang dapat adalah A. Kemudian, apabila mahasiswa menyertakan bukti terindeks Sinta 3 dan 4 atau jurnal internasional terindeks Copernicus atau tidak terindeks sebagai penulis pertama, maka sidang skripsi dilakukan dalam bentuk evaluasi ya, atas artikel dan naskah skripsi dengan waktu 60 menit. Ya. Nilai maksimal yang dapat adalah amin. Kemudian tidak menyertakan bukti terbit LOE dari jurnal nasional terindeks 4 atau jurnal internasional, maka dilakukan sidang ujian skripsi dengan waktu minimal 60 menit. Ya. Nah, ini komponen penilaian dan konfirmasi skripsi. Ini saya kira tidak perlu. Ya, ini sudah tadi saya jelaskan. Nah, kalau kalian mendapatkan skripsi dengan nilai C, itu sudah dianggap lulus. Nah, ini yang penting. Program studi menyerahkan supervisi pelaksanaan perbaikan skripsi tersebut kepada tim pembimbing. Perbaikan harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan. Terhitung setelah tanggal sidang ujian sarjana dilaksanakan. Tim pembimbing bertanggung jawab terhadap penyelesaian perbaikan skripsi tersebut. Nah, ya, jadi perbaikan skripsi harus selambat-lambatnya 1 bulan. Selamat-lambatnya. Nah, ini persyaratan yudisium masih tetap ya. Mata kuliah tidak ada C, D, dan E. Ya. Kemudian sistematika penulisan sekarang. Sistematika penulisan itu bagian awal ada judul, persetujuan pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, tabel, gambar, daftar grafik, daftar diagram, ya, daftar lampiran. Nah, ini ada sampul depan. Nanti contohnya seperti apa saya berikan. Halaman sampul dalam, halaman persetujuan dan pengesahan, siapa saja yang tanda tangan. Kemudian ada abstrak. Ya. Abstrak maksimum 150 sampai 200 kata. Kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, di bagian inti itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat. Nah, kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka. Kayak ini tinjauan pustaka. Ya. Ini ada penelitian, kemudian ada landasan teori. Kemudian bab 3 ada desain dan implementasi sistem, ada metode penelitian, ada desain sistem. Kemudian pengujian dan analisa, ini ada metode pengujiannya dan hasil pengujiannya. Di bab 5 ada penutup, itu ada kesimpulan dan saran pengembangan, daftar pusaka dan lampiran. Nah, bagian akhir dari skripsi pada metode kuantitatif kalau tidak berbeda, yaitu lampiran pendukung penelitian. Penjelasan dari inti masing-masing, nanti kalian bisa bertanya langsung ke PIC-nya masing-masing. Latar belakang itu isinya apa, kemudian perumusan masalah apa, fokus penelitiannya apa, tujuan, manfaat, kajian pustaka, dan lain sebagainya lah ya. Ini bisa kalian komunikasikan dengan PIC. Nah, teknik penulisan ini saya kira tidak perlu saya bahas di sini, nanti kalian bisa
komunikasi dengan tim PIC. Nah, citasinya menggunakan apa gitu ya? Kita nanti menggunakan format IEEE style. Ya. Nah, nanti halaman depan, ini halaman depan, kita akan buat seperti ini. Ya. Skripsi, ini ada ininya nih. Nah, ini terbentuk begini ya. Jadi ada tulisan skripsi, judul skripsi, nama mahasiswa, dosen pembimbing, nama dosen pembimbing utama, ya, dosen pembimbing utama, nama dan gelar, NIP-nya, nama pembimbing 2 dan gelarnya, NIP-nya. Kemudian di sini ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Surabaya 2024. Nah, kemudian format persetujuan skripsi ini ya, kemudian disusun oleh ini telah disetujui untuk ujian skripsi, menyetujui. Nah, pembimbing 1, pembimbing 2 ini bukan dekan ya, tetapi bisa ke PIC-nya ini. Ini PIC-nya. Ini kalau persetujuan mengikuti ujian skripsi. Jadi PIC-nya ini mengetahui untuk ujian skripsi. Kemudian untuk pengesahan revisi hasil ujian, nah ini yang penting ya. Ini telah dipertahankan di hadapan dan diterima oleh tim penguji skripsi, prodi apa, fakultas apa pada tanggal sekian. Nah ini pembimbing utama, pembimbing pendamping, ketua penguji, kemudian anggota. Nah di sini baru mengetahui dekan. Kemudian ini ada abstrak, ya, abstrak. Nah, kira-kira secara ringkas adalah seperti itu. Ya. Mungkin tim PIC ada tambahan, monggo. Pak Tri, Pak Andreas, atau Bu Maya, monggo. Pak, izin. Dari Pak Andreas dulu mungkin, Pak. Kalau kemarin kan ada vektornya kan ada yang Sinta 56 itu masih bisa nggak ya Pak dipakai? Yang tapi mereka tetap ujian jadinya, jadi nggak langsung paparan gitu. Mute Pak. Ini ya. Iya Pak. Jadi apakah ini artinya kalau mereka Sinta 56 ikut yang C, tidak menyertakan bukti terbit artikel Wasional Nasional Tindak Sinta 4, Sinta 1 4, tapi akhirnya mereka boleh ujian skripsi asal tetap anu. Iya, betul. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya Sinta Ya. 1 2 3 4 paparan, kalau yang kalau internasional juga paparan, kalau yang anu internasional tidak terindeks maka paparan juga, tapi maksimal nilainya A-. Tapi kalau mau maksimal tapi nggak bisa jurnal internasional atau Sinta 1 4, berarti ini ya Pak, C, ikut ujian. Ya, seperti itu. Oke, mungkin gitu. Mungkin yang lain Pak Trimono atau Bu Maya. Ya, terima kasih
Pak Gede atas kesempatannya. Di sini saya ini aja Pak mau memastikan nih Pak, sebelum nanti akan disosialisasikan ulang di Prodi Sains Data itu tadi terkait dengan sertifikat TOEFL Pak Gede. Jadi kalau Ya, di semester sebelumnya itu kan untuk TOEFL itu di apa namanya checkingnya itu adalah waktu mau mendaftar yudisium gitu Pak. ya, Setelah anak-anak sidang itu. Tapi kalau di Sains Data kebetulan untuk TOEFL itu sebagai syarat sidang Pak Gede. Nah, ini tadi di buku pedoman itu kan tertulis bahwa TOEFL ini sebagai syarat untuk mendaftar skripsi. Berarti kalau misalkan belum punya TOEFL, itu berarti apakah mahasiswa itu belum boleh ngambil mata kuliah skripsi atau gimana gitu, Pak? ya. Ini seharusnya kan mahasiswa itu harus tes TOEFL dulu, gitu loh Pak Patri. Harus tes TOEFL dulu sebelum ujian. Nah, namun kebanyak kalau ya inilah teman-teman mahasiswa ini seharusnya semester 6 ini mereka harus sudah TOEFL gitu loh. Semester 5 harus sudah TOEFL, semester 6 itu harus TOEFL karena ini syarat untuk ujian gitu. Tetapi nyatanya itu banyak yang belum tes TOEFL pada saat dia selesai ujian baru tes TOEFL gitu. Pada saat mau yudisium baru dia tes TOEFL gitu. Nah, itu yang akan menyebabkan mereka terhambat. Ya, kita sudah pastikan sekarang bahwa apabila pada saat pendaftaran yudisium ditutup tidak mempunyai TOEFL, kita sudah tidak memberikan Buka toleransi lagi. lagi gitu. Iya, iya. Ya, Iya, karena seingat saya periode sebelumnya itu kan dari fakultas juga masih memberikan dispensasi ya Pak, ketika apa mm, namanya TOEFL belum beres masih diperbolehkan gitu. Tapi ini kita berarti mm. untuk mulai periode sekarang ini kita sepakat di Pak Gede nggih, untuk urusan TOEFL itu sudah tidak ada negosiasi lagi ya Pak. Ya, seperti itu. Ya, oke oke Pak. Nggih, nggih. Jadi nanti untuk mencegah ini juga mungkin di Sains Data kita akan tarik lagi bahwa TOEFL ini akan jadi syarat sidang Pak, karena kami juga tidak mau kemudian sudah diluluskan tapi TOEFL-nya masih belum beres nanti malah jadi masalah ketika mendaftar yudisium gitu Pak Gede. Ya, Nggih. betul. Terima kasih Pak Gede atas Ya, penjelasannya. oke, sami-sami. Bu Maya, ada ini? Untuk publikasi jurnal itu dikumpulkannya setelah teman-teman sidang Semhas atau sebelum ya, Pak? Nah, Untuk poin B. iya. Eh, kalau saat ini LOE-nya itu pada saat yudisium, gitu. Nah, persyaratan LOE-nya itu pada saat yudisium. Yang kita Dan tahu, yang kita oke. tahu saat ini, Bu, banyak anak-anak setelah LOE-nya keluar, udah dibiarkan saja. Kita akan punya bimbingan banyak ya, Bu ya. Mhm. Coba Ibu atau Pak Tri atau Pak Andreas lihat kita. Apakah setelah LOE itu dalam 1 bulan 2 bulan akan terbit? Tidak akan terbit, belum tentu terbit gitu loh. Oh Nah, iya. untuk antisipasi ini sebaiknya LOE itu menjadi syarat di sidang skripsi gitu loh. Jadi sebelum Semhas lah, syarat Semhas begitu ya. Iya, ya sidang skripsi gitu. Sekarang kita Untuk sebut namanya sidang skripsi ya, bukan sidang sidang skripsi. bukan semnas lagi ya Bu. Jadi kita sebut dengan ujian skripsi gitu aja. Ya. Untuk Biar poin A sama. dan Heeh. B itu eh, me- tidak perlu mengumpulkan LOA kembali ya, Pak? Eh, kalau dia belum terbit, Iya. Jadi begini, kalau untuk hmm, poin yang C itu kan mereka melakukan paparan ya, paparan hmm, sidang skripsi. Terus setelah itu untuk syarat yudisiumnya menggunakan artikel artikel Sinta 6 minimum begitu. betul. Nah, untuk poin A dan B mereka tidak menggunakan paparan tapi menggunakan jalur publikasi.
Maka ketika yudisium tetap mengumpulkan syarat seperti poin C atau tidak perlu, itu sudah menjadi syarat yudisium. Ya, masih perlu Bu untuk kita untuk arsip tetap kita perlukan ini kan kalau kita sekarang kan LOE ini pada saat sidang skripsi kan ya. LOE ini pada saat sidang skripsi. Pada saat yudisium sudah nggak perlu kalau sudah itu ada di sidang skripsi. Oke, baik Pak. Dari saya cukup. Mungkin bisa dilanjutkan kepada mahasiswa, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman mahasiswa. Mumpung ketemu ya. Renka coba. Mohon maaf Pak Gede, izin bertanya Ya. terkait tes TOEFL tadi. Apakah tidak ada keringanan untuk selama skripsi berjalan itu masih boleh mengikuti atau melakukan tes TOEFL gitu Pak? Jadi bukan menjadi syarat awal mengambil matkul skripsi. Ya, Pak Tri tadi gimana Pak Tri? Apakah tidak ada keringanan begitu Pak? Ya, Pak Ya, Tri. begini. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan terkait dengan permasalahan TOEFL ini ya. Apa namanya, ini juga berdasarkan diskusi dengan tim PIC skripsi dan juga Pak Gede selaku yang apa namanya membawahi bidang akademik. Jadi untuk TOEFL ini kan menjadi syarat wajib ya apa namanya untuk bisa lulus dari UPN, tapi berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi sebelumnya itu banyak yang misalkan pakai surat keterangan TOEFL sementara terus kemudian diperbolehkan untuk mendaftar sidang, tapi nyatanya ketika sudah daftar sidang bahkan sudah daftar yudisium yang bersangkutan itu tidak mengumpulkan sertifikat TOEFL yang asli itu, baik itu tes di UPN maupun di luar UPN. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi kembali, kami tim koordinator skripsi bersama dekanat itu memberikan aturan baru. Jadi sertifikat itu akan diminta ketika mahasiswa itu mendaftar sidang gitu. Ini sudah dimulai dilaksanakan di program studi sains data ya, terutama karena di sini saya membawahi di sains data. Jadi ketika akan sidang, mahasiswa itu wajib melampirkan sertifikat TOEFL, bisa sertifikat TOEFL dari UPN yang di pusat bahasa UPN atau dari pusat bahasa lain yang itu diakui oleh pusat bahasa UPN gitu. Nah, kalau di periode-periode sebelumnya itu kan masih ada keringanan bahwa misalkan pada saat mau mendaftar skripsi itu mahasiswa itu baru ikut tes gitu. Kalau baru ikut tes kan sertifikat mestinya belum keluar atau sudah ikut tes tapi belum lulus gitu. Nah, kalau seperti itu pada periode-periode sebelumnya itu masih kita perbolehkan, masih diberikan kelonggaran. Oke, kamu boleh daftar sidang, tapi nanti sertifikatnya nyusul ya, kasarannya seperti itu. Tapi untuk mulai tahun ajaran besok itu sudah tidak diberikan kelonggaran seperti itu lagi. Jadi pokoknya untuk masalah TOEFL, ya pas mendaftar sidang, sertifikat sudah harus ada. Kira-kira seperti itu. Begitu ya, Pak Gede ya? Ya, ya. Jadi Ya, kira-kira seperti itu ya, Renka ya. ini. Jadi pada saat mau mendaftar proposal skripsi masih boleh. Tetapi kalau sudah mau sidang itu harus sudah punya persyaratan TOEFL. Nah, mau diingat Pak Tri bahwa TOEFL itu kita akui di prodi ataupun di fakultas asalkan ada kalau dari UPN sendiri itu tidak apa-apa. Kita bisa pakai UPN. Jika dari luar, maka harus minta legalisir dulu ke pusat bahasa. Baru kita akui. Kalian tidak bisa mendapatkan tanda tangan atau verifikasi dari pusat bahasa, jangan sampai minta-minta gitu ya. Pak tolong ini, saya ini tidak bisa, gitu ya. Kita sudah tidak bisa, ya. Saya tidak mau tahu kalian itu seperti apa negosiasinya di pusat bahasa, ya. Jadi tidak ada alasan bahwa saya masih
hilang ininya, saya tidak diakui dan lain sebagainya, ya. Drama-drama itu kita sudah kenyang gitu ya. Drama-drama kalian itu sudah kenyang bagi saya, ya. Pak, saya belum terbit sertifikatnya, nggak bisa, udahlah, ya, nggak bisa. Saya sudah dinyatakan lulus, nggak bisa, saya nggak bisa menerima itu, gitu loh, ya. Jadi saya udah minta sertifikat yang sudah jadi, yang dari UPN, kemudian sertifikat luar harus diakui oleh pusat bahasa. Itu aja sih untuk bahasa Inggris TOEFL itu. Yang lainnya? Permisi Bapak, Ya. saya Lisa dari informatika namanya Pak. Mengenai saya berencana untuk melanjutkan di semester 9 dan kebetulan ada pendaftaran sidang di bulan September. Saya ingin mengikuti sidang tersebut. Namun di sini ada peraturan bahwa periode selanjutnya bakalan ada sertifikat dari library class. Namun untuk sertifikat ini saya belum mengikutinya Pak, dan kebetulan pendaftarannya baru dibuka di 16 Agustus nanti. Untuk jadwal pelaksanaannya sendiri masih belum diketahui. Nah, ini saya mau bertanya Bapak, untuk di bulan Agustus ini ditutup habis untuk pendaftaran library class-nya. Nah, ini saya mau bertanya Bapak, jika untuk angkatan 20 yang ingin mengikuti sidang di bulan September, apakah tidak ada keringanan Bapak sebagai sertifikat, di mana sertifikat library class-nya itu digunakan sebagai syarat yudisium. Jadi ketika saya melakukan pendaftaran sidang, saya belum memiliki sertifikat library class tersebut. Lalu yang kedua, saya tapi membaca bahwa terdapat SKPM 150. Nah, untuk ini saya juga baru mengetahuinya Bapak. Dan untuk di bulan depan ini apakah ada keringanan Bapak, ataukah SKPM ini berlaku untuk angkatan di atas saya, atau untuk angkatan 2020 juga harus mengikuti yang prosedur yang ada seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk library class sementara sampai dengan nanti ya pada yudisium berikutnya, yudisium untuk September ini masih belum kami terapkan, ya. Namun untuk periode berikutnya baru kita terapkan. Ya, jadi ini adalah sosialisasi bahwa untuk library class untuk yudisium September ini kita belum menerapkan. Nah, kemungkinan besar kita akan terapkan di periode berikutnya. Nah, untuk SKPM itu saya kira itu persyaratan normal kok, ya, persyaratan normal. Kalau saat ini di yudisium kita belum menerapkan itu, tetapi belum menerapkan SKPM. Tetapi nanti kalau pada saat kalian mendaftar wisuda, nah itu baru akan terlihat, ya. Jadi sementara ini untuk keduanya itu belum kami terapkan secara langsung di periode ini. Nggak tahu nanti di periode depan kita lihat dulu seberapa banyak frekuensinya perpustakaan mengadakan library class gitu ya. Nah, kalau seminggu sekali mengadakan, artinya bahwa kalian itu yang tidak mengikuti gitu ya, tidak mengikuti. Nah, kalau misalkan nanti kita akan lebih ini lagi, kita melihat apakah diterapkan di saat ini atau ke depannya gitu. Ya.
Baik, Bapak, terima kasih. Berarti untuk kesimpulan, di bulan September ini baik SKPM maupun library class itu belum diberlakukan ya, Pak. Namun Di kemudian di hari, fakultas ya, di Iya. fakultas. Nggak tahu nanti kalau diberlakukan di tingkat universitas. Tingkat universitas maksudnya pada saat kalian mau mendaftar wisuda, itu ada aturan itu di situ. Kita belum 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 kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi di fakultas pada saat kalian mendaftar sidang skripsi, mendaftar yudisium, itu belum kita berlakukan. Ya, baik Bapak dimengerti, terima kasih. ya. Ada lagi yang lain? Ini Pak Gede, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang poin melampirkan bukti plagiasi kurang dari 20% dari perpustakaan fakultas atau program studi, itu berarti kita harus minta dulu direview atau gimana? Soalnya biasanya kan kalau plagiasi itu dari Turnitin. Ya, kita sudah apa namanya diberikan akun ya, diberikan akun untuk eh, Turnitin ya. Nah, ini akan kita berlakukan. Nah, kita akan berlakukan. Kita belum sepakat dengan tim PIC apakah diberlakukan sebelum ujian atau sesudah ujian. Ya, kita belum ada kesepakatan ya antara kami di dekanat dengan PIC setiap prodi. Nah, itu bisa jadi sebelum maju sidang atau sesudah mau yudisium itu kita cek dulu. Karena beberapa kali, ini saya tidak expose ya keluar, karena ada beberapa kali periode yudisium, ada saja yang kena plagiasi dari luar. Setelah kalian upload di mana namanya, di repository-nya universitas, itu ada saja yang komplain gitu ya, ada yang komplain bahwa itu kok sama persis dengan penelitian saya dan lain sebagainya itu. Ya, pastinya itu pada periode ini ataupun periode-periode berikut akan dilakukan cek plagiasi 20%, kurang dari 20%. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Monggo yang lainnya. Ya, Prayoga siapa? Izin bertanya, Pak. Jika Ya. mahasiswa ingin mengambil Sinta 3 dan 4, Pak. Nah, yang dicek itu plagiasinya itu buku skripsi, jurnalnya, atau keduanya ya, Pak ya? Skripsinya. Jadi hanya buku skripsi saja ya, Pak ya? Untuk jurnalnya Ya. tidak ya, Pak ya? Kalau jurnalnya, karena ada nama-nama pembimbing kalian, ya kalian minta apakah nanti akan terkait juga dengan pembimbing kalian itu. Ya. Nah, itu saya serahkan sendiri ke para pembimbing. Ya. Itu karena namanya hanya ada kalian dengan dosen pembimbing. Ya. Jadi yang dicek plagiasi adalah ini apa namanya buku ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, monggo. Mumpung ketemu ini, nanti nggak ketemu Pak, ini ada WA-WA. yang numpang tanya ke saya ini, Pak Iya, ya. iya. Anak-anak tuh kan ada ya sempat angkatan-angkatan tua 2018, 19, 2020 tuh kayak apa ya? Orang SKPM-nya itu nggak disosialisasikan atau ada yang bilang sempat ada yang bilang bahwa SKPM hanya untuk angkatan berapa gitu. Nah, itu mereka wajib juga nggak 18, 19, 20?
Kalau di kita di fakultas itu belum kita wajibkan sebagai syarat baik ujian skripsi maupun yudisium, Pak Andreas. Berarti Tetapi 21 saya takut, ke atas ya. takutnya di itu, Pak, tersekal pada saat ujian ikut Wisuda. ikut wisuda gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kalau oke bagi teman-teman yang kesulitan, wah Pak, saya nggak punya ini dan sebagainya. Anda bikin jurnal itu termasuk SKPM loh. Bisa dinilai tinggi kan Pak itu jurnal kok Sinta 4, apa Iya. internasional gitu kan, tinggi nilainya. Terus ya kalau misalnya belum mencukupi ya webinar gitu, jaga-jaga gitu. Gitu Pak. Ya gitu ya teman-teman tadi yang tanya ke saya. Oke, monggo ada yang lain. Monggo ada yang lain. Mumpung di sini jauh usah takut. Kita santai-santai aja kok. Ya, Talita. Permisi Pak, ini saya dari Angkatan 21. Itu izin konfirmasi untuk SKPM itu bukannya isunya itu terdengar dari Angkatan 23 ya Pak yang wajib. Jika dari angkatan saya yaitu Angkatan 21 belum ada yang belum mencapai poin yang sudah ditentukan, itu bagaimana ya Pak solusinya? Nah, sekali lagi, kalau kami di sini tuh di fakultas belum menerapkan masalah SKPM. Nah, kalian ujian-ujian aja dulu, misalkan ujian sidang skripsi, yudisium. Nah, kita nggak tahu kalau di universitas menerapkan. Kemarin kita anak-anak ngisi SKPM ya Pak Andreas. Oh enggak, ini ku Pak Anu ya, Pak Bas niku sing anu sosialisasi. Ya, ya. Nah, kita nggak tahu ya kalau di bidang akademik kita belum menerapkan itu, akan menuju ke sana, tetapi yaitu karena kita eh, belum sosialisasi masalah SKPM itu, tetapi nantinya buku apa buku buku panduan ini akan mengarah ke sana gitu. Tapi kan ini tidak langsung diterapkan tiba-tiba seperti itu. Ya, Baik Pak, terima kasih. ya, ada pertanyaan lagi? Misi Kan? Pak Gede, izin bertanya Ya, kembali. Untuk yang di luar UPN itu, apakah ada syarat-syarat khusus ya Pak untuk diterima? apanya itu? TOEFL. Tes TOEFL yang di luar UPN, apakah ada syarat-syarat khusus untuk diberikan legalisir dari pusat bahasa? Iya, itu ada ketentuannya. Kapan hari ada ya Pak Andreas bisa nge-share yang kemarin. Bentar ya, tak cari dulu ya. Ya, di grup kita ada kok itu Ini Pak juga, Pak. Andreas. Coba di-share Pak. Bentar Pak. eh Pak Tri punya Pak Tri? Ini ada pertornya. ini Google apa di WhatsApp desktop nggak menyimpan semua sebentar sih. Ini Pak, saya ada Pak. Tolong ditampilkan Pak. Di WA sudah saya ini kan Pak. Pak Tri pakai itu nggak Pak? Atau Pak Andreas? Bentar, di mana Pak? Oh yang ini. Di grup. Iya, tapi kan tempo hari kan ada ini Pak, sudah PTN
UNER tapi nggak diakui karena nggak online kan? Nggak, Ya, ini hasilnya ada panduannya di sini. ya ya, Darsi. Di panduan ini ada. Tar. Pak, saya share di sini, Darsi. Yoi. Oke ya teman-teman, kelihatan? Oke, jadi ada Pearson test, English test, ada IELTS, ada TOEFL, baik PBT, IBT, IPTP. Tapi ini kemarin pusat bahasa ada yang anak bimbingan saya datang bilang, Pak, yang internet base nggak diakui Pak sama pusat bahasa. Jadi IBT kayaknya nggak bisa Pak. Terus ETS TOEIC bisa. Nah, tes dari PTN. Nah, ini kemarin juga ada gini. Ada yang tes di UNER, nggak tahu pusat bahasanya atau gimana tuh bentuk tesnya. Tapi yang jelas pusat bahasa kita minta yang ada link sertifikat online-nya atau link hasil tesnya gitu. Jadi pokoknya mereka bisa ngecek secara online untuk menjaga dari kemungkinan ya, nah kita tahulah ada joki atau gimana atau yang memasukkan sertifikat gitu loh katanya gitu. Jadi ini IBT, Internet Based Test, nggak diakui. Kemudian yang UNER kemarin tuh karena nggak online, kayaknya juga nggak diakui. Jadi waktu kalian daftar, minta tolong ditanya dulu, ini nanti sertifikatnya bisa diakses online nggak Pak, Bu, dari sana gitu ya. Tapi secara umum ini ya, secara umum ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Hmm. Ini saya kirim di grup. Mungkin kalian bisa download ya segera ya. Ini ada pertornya juga. Nah, mungkin ini sebagai apa namanya? Bisa ya? Nah, ini ada pertornya juga. Kalian bisa baca-baca. Pokoknya saya minta kalau sudah ada, mungkin kalau itu ya Yang itu kalau apa memang yang Velian ini, yang pusat bahasa sempat dipoto itu. ya enggak apa-apa. Itu kalau yang itu enggak apa-apa. Ikuti aja yang pusat bahasa gitu loh. Nah, saya tidak punya, kami di fakultas tidak punya wewenang untuk hal itu gitu. Nah, tetapi yang saya kirimkan ini, yang saya kirimkan di grup ini, inilah pertornya gitu. Nah ini ya Pak, yang tidak terpenuhi tes secara online, selain yang disebut di atas tidak dapat diverifikasi. Jadi harus bisa secara online diaksesnya. Terima kasih Mbak tadi. Nah kemudian itu ada ini KTM, sertifikat asli, fotokopi sertifikat lengkap 3, kartu peserta, daftar hadir tes. Ya ini minta daftar hadir di sananya. Kemudian foto saat tes. Jadi Anda minta difotoin sama pengujiannya gitu loh ya. Tuh. Agak ya gitulah. Kita soalnya nggak benar kata Pak Gede, kita nggak bisa mengutak-atik ini karena ini upah di di bawah rektorat mereka. Nanti saya share ke grup. Ada lagi pertanyaan, monggo. Ya, Haji. Terkait tadi Pak, yang terkait publish jurnal. Seandainya loanya muncul setelah pendaftaran sidang itu, apakah ada keringanan Pak? Pak Andreas. Oh ya, Ada minta keringanan terus anak-anak. kan yudisium kan loh, yudisium kan yang paling penting. Ya kamu ikut ujian, berarti kalau kamu misalnya target, oh saya Sinta 2, tapi kamu nggak dapat loanya, ya udah kamu ujian, nggak ada paparan, gitu, tetap ujian. Baik, Itu resikonya baik, sih. Pak. Karena nggak semua jurnal tuh cepat, nggak semua jurnal tuh cepat. Tapi kalau misalnya ya sering terjadi lah OA-nya kemana aku di reject, kemudian ke yang lain dan sebagainya. Itu kewajaran sih. Pasti
kami juga paham lah. Paling nggak kamu ada progres. Oh, kami sudah submit ke 3 jurnal tapi di reject terus gitu ya. Itu wajar sih ya. Pak Gede juga paham lah pasti ya. Gitu. Jadi yang penting panduannya gini. Pokoknya kalau nggak ada loanya, ujian. Kalau ada loanya Sinta 1-4 atau jurnal internasional, paparan. Udah gitu aja. Ya, gitu nggih Pak. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Monggo, yang lainnya. Mumpung masih ini nih, masih kita ketemu walaupun secara online. Ya, saya ingin bertanya terkait publikasi artikel. Apakah pembahasan pada artikel ini boleh tetap sama dengan, ya memang harus dari materi skripsi ya. Jurnal itu harus sesuai dengan materi skripsi kalian. Ya. Jadi bukan membuat ini baru gitu ya. Apalagi tugas, bekas-bekas tugas dipakai itu nanti tidak sesuai dengan skripsi kalian gitu ya. Ya silakan yang angkat tangan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin konfirmasi Pak mengenai apa TOEFL tadi. Berarti syarat TOEFL yang secara resmi itu dikumpulkan ketika mau sidang skripsi. Tapi misal pakai apa? Sebelumnya pernah dengar kalau mau kayak ujian seminar proposal atau pendaftaran eh, ya untuk praskripsi itu pakai nilai TOEFL sementara itu diperbolehkan ya Pak? Misal dari lembaga lain gitu. Walaupun belum lulus juga. Soalnya pernah dengar seperti itu sih, Pak. Itu bagaimana? Monggo Patri. Ya kalau apa namanya pernah dengar ya, ya bener gitu. Karena itu kan yang sebelum-sebelumnya memang masih masih kita bolehkan untuk seperti itu ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Tapi kan sekali lagi ini kan kita kan sosialisasi hari ini itu adalah untuk mensosialisasikan aturan-aturan baru yang akan diterapkan ke depan, bukan ke belakang ya. Jadi kalau sebelumnya itu memang masih boleh pakai surat keterangan sementara, masih boleh pakai misalkan apa namanya surat pernyataan. Kalau yang belum lulus ya, waktu itu di Prodi Sains Data itu masih boleh pakai surat pernyataan bahwa siap tes ulang dengan skor minimal 450. Nah, itu dulu ya. Tapi kalau untuk yang sekarang yang mulai apa namanya periode depan itu sudah tidak diperkenankan seperti itu, Denis. Ya, jadi kalau untuk mulai periode depan ini kita sudah mulai kasih batasannya adalah kalau Anda belum punya sertifikatnya, ya belum bisa daftar gitu, seperti itu, Denis ya. Kalau dari tesnya di UPN berarti sertifikat TOEFL, asli ya tanpa perlu dilegalisir, tapi kalau dari luar pusat bahasa UPN itu berarti sertifikat asli harus melampirkan, kemudian bukti legalisirnya juga harus dilampirkan juga. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi semisal mau seminar proposal pun juga harus ada sertifikat tentunya ya Pak? Atau hanya waktu sidang ujian aja? Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi waktu mau mendaftar sidang skripsi. Berarti itu setelah Sempro atau sebelum Sempro? Ya, sudah Pak. Setelah ya. Ya, Iya. jadi kalau Sempro itu misalkan ya Denis mau seminar proposal bulan depan nih gitu ya, misalkan gitu. Belum punya sertifikat TOEFL tidak masalah gitu. Tapi ketika mau daftar sidang itu ya harus sudah punya. Kalau misalkan belum punya gimana implikasinya? Implikasinya adalah Denis belum bisa daftar sidang dulu gitu. Jadi harus punya sertifikat dulu baru bisa mendaftar sidang. Tapi kalau untuk mendaftar ujian skripsi, ujian proposal ya,
atau Sempro itu kalau belum punya sertifikat TOEFL nggak masalah. Oh, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sudah dipahami. Terima kasih. Yang lainnya, monggo. Yang lainnya apa yang perlu ditanyakan lagi? Ada lagi? Nanti kalau tanya lagi, tanya-tanya terus ini kita nggak mau layani lo ya. Oh, monggo yang mau bertanya. Ini ada yang lagi Pak, Lukna. Ya, Ya, monggo. Pak, izin bertanya, untuk filenya yang tadi Bapak kirimkan itu sekiranya bisa diakses di mana, nggih, Pak? Itu di ini Di di chatnya Zoom. SS Kalau Zoom itu loh. Anda di grup skripsi informatika, di grup skripsi informatika juga udah tak share. Oke, terima kasih, Bapak. Ya. Lalu lagi. Nah, jadi format pengesahan nanti akan berbeda dengan format pengesahan yang terdahulu ya. Nah, ini kita masih mengusulkan menggunakan A5, Pak Ibu. Pak Tri, Pak Andreas, Bu Maya, kita akan coba dengan A5 format bolak-balik untuk buku skripsi. Kita coba ajukan dulu ke pusat bahasa. Perpus Pak maksudnya. Perpus maksudnya. Perpus. Ada pertanyaan? Ada penjelasan lain, Pak Tri, Pak Andreas, Bu Maya? Kalau dari saya sudah cukup sih Pak. Karena kebetulan kemarin juga di Sains Data sudah dilaksanakan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan proposal dan skripsi ini Pak. Jadi untuk hari ini mestinya sih harusnya bisa menambah ini ya, menambah apa namanya literasi dari teman-teman Sains Data maupun dari SI dan Informatika gitu. Harapan kami ya semoga pedoman yang sudah dibuat ini tujuannya itu bukan untuk mempersulit tapi untuk mempermudah proses kalian dalam mengerjakan skripsi, tapi juga tetap sesuai dengan pedoman yang berlaku di UPN Jatim seperti itu. Tuh. Ya, sekiranya kalian ada yang misalkan keberatan dan lain sebagainya, silakan ngomong di sini. Nanti ini mau diberlakukan loh, di di skepkan. Jadi kalian tidak bisa ini lagi. Ya, saya tunggu masukan kalian sampai minggu ini, ya. Eh, saya tunggu masukan kalian sampai minggu ini. Boleh melalui Pak Tri, boleh melalui Pak Andreas, boleh melalui Bu Maya, atau langsung ke saya sebelum eh, ini disahkan nantinya. Ya, Di ini. ya, Yosi, ayo. Ya, Pak. Perkenalkan nama saya Yosi Ina dari Prodi Informatika. Saya mau tanya, Pak, untuk template yang baru tadi itu diterapkan di periode ini atau tidak ya, Pak? Yang orange tadi. Periode ini, Mbak. Baik, Pak. Tetapkan di periode ini. Ada pertanyaan?
Ya, Denis. Dokumen prosedur. Minta dokumen Ya, prosedur ini izin seharusnya. bertanya kembali Pak, mengenai grup skripsi tadi bisa diakses melalui mana ya Pak? Terima kasih Pak. Kamu anak Denis. mana, Denis? Dari informatika Bapak. Kamu masa belum gabung grup skripsi? Coba tanya Avokesma untuk grupnya. Oh iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Atau gini deh, saya share linknya. Ya, siapa? Rizky Patan. Ini kita masih draft ya. Nah, nanti kalau sudah tidak ada masukan dari kalian, itu kita Ini skepkan baru kita Renaldi ini. tanya Pak. Ya, apa Renaldi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Mohon izin buat bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Contoh, Pak, misalkan begini, Pak. Kita kalau udah publis, Pak, di jurnal yang udah terindeks Copernicus, Pak. Tetapi jurnal tersebut mungkin, Pak, tidak apa ya, belum terindeks Sinta, atau mungkin, Pak, itu masih di bawah itu apa ya, di bawah Sinta 4 Pak, mungkin Sinta 5 atau Sinta 6 Pak. Itu Pak, itu Pak, berarti Pak itu dapatnya Pak itu di paparan Pak, atau dapat di ujian Pak. Soalnya Pak, kalau yang saya baca tadi di papernya Pak, itu kan Pak, atau jurnal internasional terindeks Copernicus. Nah, kalau jurnalnya itu Pak dia tidak terindeks Sinta 34 Pak, itu Pak berarti bisa masuk ya Pak, di tahap apa, paparan Pak. Ya, ini kan atau ya, Ya. terindeks Sinta 4 atau jurnal internasional terindeks Copernicus, atau tidak terindeks sebagai, atau tidak terindeks. Ya, jurnal internasional ini. Nah, jurnal internasional itu ada syaratnya. Ya, jurnal internasional itu ada syaratnya. Harus ada 5 negara ya Pak siapa Pak Andreas, Pak. Jadi Untuk ini kalau setahu saya paling gampang ya, daripada kita ngomong 5 negara ke mereka. Kalau dia bilang Copernicus indexed, jadi diindeks oleh Copernicus, berarti belum tentu dia Copernicus. Tapi kalau apalagi kalau bahasanya bahasa Indonesia, kalau dia nanti kita ke Copernicusnya dia masih terindeks tahun ini, berarti oke. Tapi kadang-kadang kita ke linknya Copernicusnya udah nggak terindeks, dia terindeks tenaga kerja 2022. Oh iya. Jadi paling gampang tunjukin ke pembimbing atau gimana, nanti ke pembimbing nanti kan verifikasi. Oh ini ternyata jurnal nasional bekas Copernicus, bukan terindeks lagi Copernicus, bekas terindeks Copernicus gitu. Itu sering terjadi itu. Ya, jadi nanti kalau pembimbing bisa lihat ke linknya, oh ini di Copernicus masih terindeks, oh ini udah nggak terindeks. Kan sering terjadi itu, jurnalnya bahasa Indonesia tapi Copernicus, nggak masuk akal. Itu berarti bekas terindeks Copernicus. Ya, kayak gitu. Ya, kalau jurnal internasional kan bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Arab atau apa yang diakui oleh PBB kan. Nggak mungkin bahasa Indonesia. Ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Matkul persyaratan skripsi, Ilham Firmansyah, langsung direct ke saya. Baik, riset informatika itu Mas. Jadi kalau kami di informatika, riset informatika itu kalian bikin proposalnya dulu. Jadi sempronya sekarang boleh dilakukan ketika Anda sedang menjalani riset informatika atau metodologi penelitian lah kalau nggak tahu gitu ya. Nah itu nanti dikaji apakah kamu layak apa enggak. Kalau kamu bisa menghasilkan proposal skripsimu saat riset informatika,
semester berikutnya kamu tinggal ambil mata kuliah informatika. Dan kemudian matkul persyaratan, matkul wajib. Semua matkul wajib yang ada di kurikulum. Ya, kan dulu dikasih buku panduan akademik dari informatika. Masih ada atau enggak, tapi kalian bisa lihat di kurikulum informatika. Sebentar. Ini saya share aja. Ya. Kok sini sih? Ya, itu dia. Defaultnya bahasa Inggris. Sorry, ini everyone. Ya, informatika ada kurikulumnya. Pokoknya di kurikulum itu, izin share Pak, gede ya. Share. Ini kan bahasa Inggris ya, defaultnya informatika. Kamu ubah dulu bahasa Indonesia, atau kamu mau lebih suka bahasa Jerman, silahkan. Pokoknya gini, ini semester 1, semester 2 ini mata kuliah wajib semua. Nah, mata kuliah pilihan ini, pokoknya tadi seperti kata Pak Gede, 115 SKS. Ya. Nah, kemudian riset informatika ini kamu harus selesai dulu. Baru kamu boleh ambil skripsi. Tapi waktu riset informatika, kamu boleh ajukan ke Prodi, Pak, ini proposal judul skripsi saya. Itu kebijakannya Prodi informatika. Kalau Prodi yang lain, enggak kayak itu mungkin, gitu ya. Ya, pokoknya intinya mata kuliah prasyarat skripsi, mata kuliah wajib yang bukan tulisan mata kuliah pilihan ini harus lulus semua. Kalau kamu nggak lulus rekayasa perangkat lunak, nggak bisa. Kamu nggak lulus pemrograman web, nggak bisa. Kamu nggak lulus jaringan komputer, nggak bisa. Gitu ya. Jelas. Oke. Sudah jelas dari message dia. WA pesan pribadi. Oke, ada lagi? Dan Irman Lalu. Ya, baik, sebelumnya selamat siang semuanya untuk Pak Gede, Pak Andres, dan Pak Trimono. Izin sebelumnya Pak Andres, ini saya Daniel yang sebelumnya udah pernah berkomunikasi dengan Bapak mengenai skripsi yang dikerjakan itu bersamaan dengan magang di perusahaan seperti itu. Nah, mungkin dalam hal ini tadi Bapak pun sempat singgung masalah mata kuliah riset informatika yang dapat diselesaikan dengan juga selesainya di proposal skripsinya. Mungkin ada tambahan lain mungkin Pak yang sekiranya perlu untuk kami atau mungkin teman-teman butuh untuk ketahui mengenai skripsi yang diambil bersamaan dengan magang di perusahaan seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Untuk masalah magang ya, Bu Hari, itu kan ceritanya Anda magang tambahan, mata kuliah wajibnya sudah selesai semua, tapi Anda magang tambahan sekaligus ambil data di sana kan? Iya kan? Iya Pak, iya Pak. Ya, jadi artinya kamu sudah melampaui 130 SKS atau 144 SKS yang sudah disyaratkan Bupati, makanya Bupati menyetujui kan? Itu. Jadi intinya kamu magang cari pengalaman sambil cari data. Jadi kalau misalnya ada teman-teman punya ide, saya magang MPKM dan sebagainya, saya pengen bikin skripsi kayak gitu ya, datanya disimpan dulu, kamu tetap jalan kontak, nanti kamu usulkan waktu proposal skripsi, waktu riset informatika. Tapi kalau kasusnya Masnya ini kan Anda udah dulu semua, Anda magang hanya untuk cari pengalaman atau cari wawasan yang lebih luas, makanya Anda kepikiran, wah saya pengen magang sekaligus bikin skripsi di sini. Tapi kan Anda sudah memenuhi persyaratan yang dulu-dulu ya. Persyaratan wajibnya sudah dipenuhi. Jadi boleh kayak gitu. Memang bukan untuk semua orang ya, maksudnya nggak semua orang seperti itu kan. Itu. Oke, baik Bapak Andres. Terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Mas Mbak. Oke, ada yang tanya.
Tapi sayangnya kok tanyanya suka pakai via via chat ya. Saya tak chat langsung aja. Oke, saya floor di grup, saya floor di publik ya. Oke, baik ini saya sebelumnya mengalami kendala tidak bisa SEMHAS karena belum adanya nilai KKN pada periode sebelumnya. Sedangkan saat ini saya sedang menilai KKN hingga tanggal 18 dan seperti yang diketahui bersama, sertifikat KKN sebagai syarat ujian skripsi mungkin cukup lama untuk keluarnya. Pertanyaannya saya, apakah bisa jika hanya nilai KKN dulu Pak untuk memenuhi syarat? Apakah untuk sertifikat KKN-nya perlu diganti dengan surat lain? Mungkin seperti surat keterangan sudah menjalankan KKN. Nah ini Pak Gede gimana nih? Saya nggak tahu Pak KKN di EP3M, EPPM itu gimana? Kita nggak bisa, Mbak. Untuk KKN, kalau nggak salah ini di UYS itu syarat yudisium ya? Apa syarat ujian ya? Ujian kok nggak salah. Ya, syarat ujian. Ya. Nah, kami tidak bisa meloloskan apapun itu, ya, itu belum bisa, ya, karena ada kakak kelasmu itu udah setahun ini terkendala masalah sertifikat KKN. Ya. Takutnya banyak kejadiannya bahwa nilai di KRS itu ada, tetapi sertifikatnya nggak ada. Karena yang dipersyaratkan di tingkat universitas itu adalah sertifikat KKN, gitu. Sertifikat KKN. Ya, kalian urus dulu sertifikat KKN-nya lah di tingkat di universitas, di LPPM kalau nggak salah. Kami hanya bisa menerima sertifikat KKN. Ya, jadi gitu ya. Oke, Denisa. Izin bertanya, Pak. Apakah suara saya bisa dengar? Agak kecil tapi bisa lah. Oke, silakan. Terkait cover yang baru pada skripsi itu, apakah sudah ada aturan untuk font atau logonya ukurannya berapa gitu, Pak? Terima kasih. Terkait cover. Cover Pak, gede Sudah, cover Pak. sudah Tadi yang ada. tadi Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada ukurannya nanti di situ. ya mungkin Ukurannya nanti bisa berapa disusun dan lain ukuran sebagainya. panglima berapa itu. Nanti ada kok. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Pak Likudin ya? Ya, selamat siang Pak. Izin bertanya untuk prosedur pendaftaran UYUS itu bagaimana ya Pak? Saya sudah coba daftar secara mandiri tapi selalu salah waktu sesi login Pak. Username dan password salah. Itu. Kamu daftar dulu aja. Sudah daftar belum? Sudah Pak secara mandiri. Ya kalau sudah daftar berarti udah bisa. Iya, tapi di kasus saya username dan password selalu salah. Coba di share screen atau kok bisa? Bisa share screen.
Mungkin kalian lupa password mungkin. Saya sempat mendaftar di periode sebelumnya, cuma saya mungkin mesti sama seperti ini, masih kendalanya seperti ini. Lalu saya daftar lagi, itu pernah ditutup pendaftarannya, terus ini dibuka lagi, saya coba mendaftar lagi, Pak, dan kasusnya sama seperti ini, username dan password salah. Ya itu coba buat akun baru aja dengan email yang berbeda. Dengan email yang berbeda. Ya Pak, baik, saya coba. Nah, kalau ini saya bisa itu masuk. Ya, coba dengan itu. Baik Pak, saya coba dulu terlebih dahulu. Terima kasih Ada Pak. Ya, ada pertanyaan? Oke, ya ada yang pertanyaannya mengulang-ulang benar. Jadi gini intinya. Skripsi tetap semester 8. Proposal skripsi itu masuk ke riset informatika sekarang. Oke? Jadi dipisah sekarang. Kalau nggak jelas itu tak tegaskan kayak gitu. Jadi jangan ambil skripsi di semester 7. Ambil skripsi semester 8. Tapi kalian ajukan judulnya semester 7. Gitu ya. Jadi semester 7 bila saya ambil mata kuliah yang wajib sama riset informatika. Udah gitu. Jelas? Oke, terima kasih. Sudah ya? Sudah lagi? Ya, tadi teman-teman nanti teman-teman bisa menyalurkan aspirasinya ke masing-masing PIC. Nanti masing-masing PIC akan ini Pak memberikan informasi kepada saya apakah apa namanya pedoman skripsi ini sudah fix atau tidak ya. Jadi artinya sudah, kalau memang sudah tidak ada masukan ke kami itu ya, berarti saya anggap bahwa pedoman skripsi ini bisa saya kita bisa sahkan sebagai syarat ujian skripsi maupun yudisium nantinya. Ya, saya kira itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Bu Maya. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat buat kita semua. Saya kira itu. Terima kasih. Saya izin. Terima kasih Pak Gede, terima kasih Pak Tri, terima kasih Bu Maya, terima kasih juga teman-teman semua.